Siang hari sekitar pukul 12:30 di tanggal 13 Oktober tahun 2023, Tran Mandat, seorang nelayan lokal berusia 31 tahun berasal dari Linam, Hanoi, tengah mencari ikan bersama istrinya di Sungai Merah kawasan Ton 2 Giangkou, distrik Gia Lam. Tidak seperti hari-hari biasanya, kala itu merupakan hari paling traumatis bagi mereka. Sebab tak disangka-sangka bukannya mendapat ikan sesuai yang mereka harapkan, keduanya justru dikagetkan dengan penemuan potongan kaki manusia yang mengambang 30 meter dari tepi sungai. Semula mereka mengira sebuah manekin, tapi setelah diamati lebih teliti, terlihat banyak lalat mengerumuni manekin tersebut. Tran Mandat dan istri memutuskan mendekatinya untuk memastikan benda apa itu sebenarnya. Begitu jarak mereka sudah dekat, betapa terkejutnya mereka, ternyata potongan kaki tadi adalah kaki manusia beneran, bukan manekin. Menyadari penemuan mereka ada kaitannya dengan tindak kejahatan, tanpa pikir panjang Tran Mandat langsung melapor ke pihak kepolisian terdekat. Sementara menunggu polisi datang, mereka mulai menepikan perahunya, sembari menarik potongan kaki tadi dengan tali. Sampai di tepi sungai, lagi-lagi mereka melihat pemandangan aneh, di mana di area perahu merapat ada satu titik spot yang nampak baru di semen, serta banyak lalat berterbangan mengitari di atasnya. Penasaran apa yang ada di dalam galian tersebut, pria ini mencoba membongkarnya. Setelah menggali lebih dalam, mengeluarkan beberapa tumpukan batu dan mengeluarkan selimut kusam yang terkubur, mereka menemukan ada sesuatu di dalam tanah seperti wadah kotak, namun atasnya juga di semen. Tidak ingin gegabah, Tran Mandat menelpon polisi lagi. Menyadari betapa seriusnya kasus itu, Kepala Kepolisian Hanoi turun tangan menginformasikan kepada petinggi Kementerian Keamanan Publik. Alhasil, seorang petugas senior polisi dan kepala investigasi dikirim ke lokasi penemuan. Di bawah bimbingan wakil direktur, Bareskrim berkoordinasi dengan penegak hukum setempat serta tim forensik untuk memulai penyelidikan mereka mengikuti semua protokol hukum. Wadah kotak semen yang ditemukan Tran Mandat pun dibongkar. Mengejutkan, isi dari wadah kotak berupa styrofoam yang mereka bongkar ternyata sepotong torso manusia berbalut selimut dan diikat tali tambang. Tentunya ini menjadi pengalaman yang tidak akan pernah Tran Mandat lupakan. Karena seumur-umur menjadi nelayan di Sungai Merah, baru kali ini dia mendapat jasad manusia yang begitu mengerikan. Polisi lantas melakukan pemeriksaan forensik TKP sore itu juga. Mereka kemudian memperluas pencarian dan menemukan beberapa bagian tubuh manusia yang sudah terpotong-potong. Semua temuan mereka selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Duk Giang untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil otopsi mengungkapkan kalau jasad tadi merupakan seorang wanita muda berusia 17 hingga 20 tahun yang diperkirakan meninggal 3 hari lalu. Keesokan harinya, di tanggal 14 Oktober 2023, polisi berhasil mengungkap identitas jasad tersebut. Tato bunga lotus yang ada di pergelangan kaki kanan pada jasad itu membuka teka-teki identitasnya yang sudah dikonfirmasi pula oleh pihak keluarga bersangkutan. Hasil tes DNA juga membuktikan 100% cocok bahwa sosok jasad yang ditemukan adalah Hoyeni berusia 17 tahun. Mengulik sedikit informasi tentang Hoyeni, siapa sih wanita ini? Hoyeni lahir pada tahun 2006 di distrik Da Binh, Hanoi, Vietnam. Nama dia mulai dikenal oleh masyarakat luas usai dirinya berhasil menduduki peringkat runner-up di ajang kontes Ratu Kecantikan Vietnam Adoi yang digelar tahun 2022 lalu. Sejak kecil, Yeni memang tertarik di bidang seni, sehingga dia memutuskan mendalami minatnya di Hanoi Academy Teater dan Film. Selain berkecimpung di dunia seni peran, Yeni juga tidak pernah melewatkan kesempatan setiap kali ada lomba modeling. Dan di tahun 2022 lah karir Yeni mulai mentereng setelah meraih posisi runner-up di kontes Ratu Kecantikan Vietnam Adoi. Sukses membesarkan namanya, Yeni merambah peruntungan lain seperti menjadi model fashion show hingga menjadi brand ambassador. Tak hanya sukses berkarir, Yeni aktif pula ikut kegiatan sosial. Dia juga sering membagikan foto-foto kegiatannya di sosmed. Nah, semenjak Yeni terkenal dan mulai menghasilkan banyak uang,
Ia lantas memutuskan menyewa apartemen sendiri. Selama ini dia bekerja dengan tenang tanpa ada kabar rumor sama sekali, sampai pada waktu berita kematiannya mengejutkan seluruh anggota keluarga, teman, beserta orang-orang yang mengenalnya. Foto-foto jasad dia yang sudah dalam kondisi membusuk sekaligus terpotong-potong itu bahkan beredar dengan cepat di berbagai media sosial. Pihak keluarga Yeni pun kemudian memutuskan mengkremasi jasad gadis malang ini tak lama setelah hasil tes DNA keluar. Berita kasus kematian Yeni begitu menarik perhatian publik. Saking ngerinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, tersangka yang belum diketahui identitasnya tersebut pun mendapat reputasi buruk. Masyarakat mendesak pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas sekaligus menangkap dalang di balik kematian Yeni. Polisi Hanoi lantas meminta bantuan polisi lain dari 63 provinsi di Vietnam untuk bekerja sama mencari rekam jejak terakhir Yeni sebelum ditemukan tewas. Alhasil, ratusan petugas dikerahkan untuk melakukan pencarian ekstensif mulai dari melacak riwayat transaksi rekening, melacak riwayat panggilan, hingga memeriksa beberapa CCTV terdekat yang kerap dilalui oleh Yeni. Setelah melakukan investigasi, akhirnya masih di tanggal 14 Oktober tahun 2023 sekitar pukul 11 malam, pasukan gabungan kepolisian Hanoi dan kepolisian provinsi Tai Binh berhasil mengungkap sekaligus menangkap tersangka, yaitu Ta Duy Can, pria berusia 38 tahun berasal dari provinsi Tai Binh yang ternyata merupakan teman ayahnya Yeni. Can ditangkap saat dia tengah berupaya mengakhiri hidup di rumah orang tuanya. Begitu petugas menangkap basah aksinya, Can langsung diberikan tindakan perawatan medis darurat serta diawasi ketat oleh pihak kepolisian. 2 hari berikutnya, polisi mengadakan konferensi pers yang mana Wakil Direktur Kepolisian Hanoi, Nguyen Tan Tung, mengumumkan proses hukum terhadap tersangka Can yang sudah mulai berjalan. Beliau mengungkapkan juga bahwa rupanya tersangka menjalin hubungan dekat dengan korban sejak awal tahun 2023. Can dan Yeni bahkan sering menghabiskan waktu bersama layaknya sepasang kekasih. Meski Can diketahui telah mempunyai istri dan 3 orang anak, hubungan di antara mereka berdua masih terus terjalin, apalagi Yeni masih memiliki hutang sebesar 50 juta dong Vietnam atau setara 32 juta rupiah kepada Can. Karena alasan hutang ini jugalah yang membuatkan gelap mata sampai memutuskan mengakhiri hidup Yeni. Can sudah berkali-kali memberi kelonggaran, namun Yeni belum jua ada iktikat untuk melunasi hutangnya. Sehingga pada tanggal 10 Oktober tahun 2023, Can yang kepalang muak menghadapi sikap Yeni tersebut mengajak ketemuan Yeni dengan alasan makan malam bersama, lalu setelahnya Yeni diajak ke apartemen Can yang berada di gedung Ocean Park berlokasi di distrik Gia Lam. Di dalam apartemen itu, Can kembali menagih hutang. Jadinya perdebatan di antara mereka berdua pun tidak dapat dihindari. Can yang tidak mampu mengendalikan diri lagi mengambil sebilah pisau besar lalu mengayunkan itu ke arah dada Yeni berkali-kali hingga tewas. Usai menghabisinya, jasad wanita ini kemudian diseret ke dalam kamar mandi. Can memotong-motong tubuh Yeni menjadi beberapa bagian, selanjutnya dimasukkan ke dalam box styrofoam berwarna putih. Kelar membungkus semua potongan tubuh Yeni, Can membersihkan sisa-sisa darah sembari memanggil layanan jasa taksi. Begitu supir taksi tiba, Can menyuruh sopir taksi masuk ke apartemennya untuk membantu mengangkat box styrofoam yang berisi jasad Yeni tadi. Sopir taksi itu sempat menanyakan apa isi di dalam box, dan Can menjawab hanya berisi barang-barang tidak penting yang ingin dia buang. Selama perjalanan, Can nampak bingung meminta si supir berkeliling ke beberapa tempat sepi, sampai akhirnya Can memutuskan turun di kawasan desa Giangkau, Bat Trang, distrik Gia Lam, tepatnya di area Sungai Merah. Ketika mobil taksi sudah pergi, barulah Can beraksi membuang beberapa potongan tubuh Yeni ke sungai dan mengubur box styrofoam berwarna putih tadi di daerah tepi sungai. 3 hari berikutnya, di tanggal 13 Oktober tahun 2023, Can kembali ke Sungai Merah untuk menyemen area tanah di mana box styrofoam berisi jasad Yeni terkubur. Setelah mantap menyembunyikan bukti kejahatannya, Can kabur ke kampung halaman orang tuanya.
di distrik Kin Kuong, Provinsi Taibin dengan menaiki bus umum. Padahal kalau melihat dari sisi kepribadian kan, berdasarkan pandangan orang-orang yang mengenalnya, pria ini dikenal sebagai individu yang sayang keluarga, berhati lembut, tidak pernah neko-neko, dan tidak memiliki riwayat catatan kejahatan. Kan juga dikenal ulet serta pekerja keras, jadi tak heran di kota Hanoi dia sukses membangun bisnisnya di sektor hiburan malam seperti tempat karaoke dan bar-bar lokal. Kini proses hukum kan belum selesai. Kemungkinan dia akan dikenai pasal 123 KUHP tahun 2015 atas dakwaan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal penjara 12 tahun hingga seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Well, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.